Kali ini saya Arifia Ayu Budiarti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dan kali ini saya ditemani rekan saya yang bernama Rizky Ahmad Subarka. Bapak Rizky Ahmad Subarka yang akan saya amati dalam proses pembelajaran kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti itu Bapak, apakah Bapak bersedia? Baik, langsung saja Bapak Barka. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat. Oke, Bapak, hari ini saya akan melaksanakan sesi tanya jawab kepada Bapak Subarka dengan tujuan melalui kegiatan ini Bapak nanti bisa lebih siap lagi, lebih percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan yang pastinya Bapak nanti akan mendapatkan evaluasi dari kegiatan supervisi akademik hari ini. Baik Bapak, untuk kegiatan pra-observasi hari ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya berikan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti? Langsung dijawab. Iya, langsung dijawab Pak. Oke, dari pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang pertama tujuannya bisa menerapkan atau menjelaskan manfaat gaya, terutama gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Cuma ini di kelas 4, jadi tujuannya siswa saya tahu manfaat gaya magnet di lingkungan, di rumah, di sekolah itu seperti apa. Kemudian yang kedua, gejala kemagnetan, maksudnya mengidentifikasi benda-benda apa saja yang termasuk bisa terpengaruh dengan gaya magnet dan yang Berarti itu nanti ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari sehingga anak-anak lebih mudah ya Bapak ya dalam memahaminya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya kaitannya tentang area pengembangan Bapak. Apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada kegiatan observasi nanti? areanya mungkin kita mengikuti tetap dari tujuan kita yang anak-anak di lingkungan rumah maupun di sekolah itu tahu manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Barka, dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada kegiatan observasi yang akan saya dampingi di hari selanjutnya, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Bapak pakai dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak rancang? Yang saya tahu mungkin saya akan pakai yang pertama tetap siswa, jadi nanti siswa saya dampingi, siswa yang mencoba sendiri, kemudian saya mendampingi, terus yang kemudian dengan metode saya dampingi. Baik, berarti nanti Bapak lebih berkomunikasi lebih dekat dengan siswa-siswinya, seperti itu ya Pak ya. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi proses, konten, dan produk. Dari rancangan pembelajaran yang Bapak rancang itu nanti pembelajaran berdiferensiasinya kira-kira pakai yang mana Pak? Proses, konten, atau produknya? Mungkin lebih cenderung untuk proses. Lebih ke prosesnya ya Pak ya. Seperti apa Pak prosesnya Pak? Ya nanti melibatkan siswa di pembelajaran itu. Jadi saya hanya menjelaskan, mungkin lebih banyak siswa yang belajar sendiri prosesnya. Berarti itu nanti peserta didiknya mengamati seperti itu ya Pak ya? Apakah Bapak nanti akan menyesuaikan gaya belajar peserta didik Bapak? Kalau saya biasanya mungkin ya, di mana anak yang memang cenderung fast learner, kemudian mana yang slow learner, itu pasti perhatiannya berbeda. Oke Pak.
Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Barkah, dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan itu nanti pasti Bapak nanti akan melaksanakan yang namanya evaluasi atau penilaian. Kira-kira rancangan yang sudah Bapak rancang ini nanti untuk kegiatan pembelajaran di observasi hari yang akan datang itu kira-kira penilaian atau evaluasi pembelajaran apa yang Bapak gunakan? Oke, mungkin evaluasi yang saya gunakan itu yang pertama tentu sikap. Ya. Karena mereka merespon yang saya terangkan, kemudian dari sikap, yang kedua dari pengetahuannya, pengetahuan juga pengetahuan dengan penilaian mungkin ya mungkin nanti yang ketiga bisa mengikuti apa yang kurang dari penilaian itu nanti saya bahas. Oke, baik Pak. Kira-kira dari rancangan kegiatan pembelajaran yang akan Bapak rancang itu di kelas berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kelas 4. Di kelas 4 ya Pak ya? Ada berapa anak Pak? Kelas 4 sekarang 19. Ada 19 anak. Kira-kira harinya kapan Pak bisa saya observasi nanti? Rencana hari Selasa. Hari Selasa jam pertama. Hari Selasa jam 7 ya. Mungkin pertanyaannya itu saja Bapak. Jadi saya hanya ingin tahu arah dari kegiatan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di proses observasi nanti. Kemudian terkait pengamatan yang akan saya lakukan itu nanti saya akan mendampingi Bapak di dalam kelas seperti itu Bapak. Terima kasih, semoga kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan di hari selanjutnya itu nanti akan berjalan dengan lancar dan sampai jumpa di kegiatan observasi hari Selasa jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semua. Kenapa cuma ini? Sudah tidak ada. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam gaya. Ada gaya apa saja yang mesti ingat? Gaya gravitasi, terus gaya otot, apalagi? Pegas, gesek. Contoh apa itu gaya gravitasi? Kanan. Ingat gravitasi apa Sal? Semua benda yang melayang akan jatuh ke permukaan. Oke, bagus. Kemudian apa yang dinamakan gaya pegas? Contohnya saja wis. Contohnya gaya pegas. Memanah yang apanya? Oke, ulangi. Memanah itu pada saat apanya? Menarik, betul? Menarik, betul? Menarik atau melepas? Menarik apa kemarin? Menarik apa? Otot. Kemudian yang melemparkan busur itu namanya gaya. Oke, Bapak tepuk tangan. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek, contohnya gaya gesek. Kemarin apa? Mengerem sepeda. Yang bergesekan apa dengan apa? Karet dan pelek. Ya, oke, boleh. Ada yang lain selain karet dan pelek, yaitu sepeda bisa berjalan karena adanya gaya gesek antara apa? Roda dan lapis apa? Permukaan tanah atau
keramik atau aspal, nah itu juga terjadinya gaya hausa. Oke, kalau gitu sekarang dibuka bukunya. Kemarin halaman berapa sih? Yang kemarin Pak Bagas bawa melakukan. Oke. Gaya itu punya pengaruh nggak terhadap benda? Punya nggak? Apa? Pengaruhnya apa terhadap benda? Gerak bisa apa? Bisa bergerak, ya bisa kalau berubah itu berarti apanya? Mempengaruhi apa? Kemudian ada satu lagi, gaya itu mempengaruhi apa benda? Mempengaruhi bentuk. Dengan cara diapakan? Jadi benda bisa mempengaruhi bentuknya, itu diapakan? Dibentuk. Biasanya diapakan? Diremas, terus diapakan? Dilempar jatuh ke bawah, otomatis. Contoh lagi kan parafin, malam pada saat ditekan itu kan dia akan berubah. Pada saat kamu beli baru, kamu lemparkan ke atas, dia jatuh kena permukaan bumi, bentuknya berubah atau sama? Oke. Jadi manfaatnya bermacam-macam dalam kehidupan. Oke, kita akan mempraktekkan. Mari melakukan 3 atau 2? 3 ya. Magnetnya ada yang bawa? Silakan dikeluarkan alat dan bendanya yang memberikan suhu di bawah tempat. Silakan. Magnet, kayu, kemudian uang logam, paku, kuningan, potongan kertas, penggaris plastik, penghapus, staples, paku, payung. Silakan ditaruh meja. Yang bawa magnet siapa? Silakan. Satu. Oke, kemarin sudah magnet itu punya berapa kutub? Punya 2 kutub. Yang pertama kutub apa? Kutub jangan selatan dulu. Satunya utara. Yang kedua kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub selatan bertemu dengan
dengan kutub selatan, apa yang terjadi? Saling menolak. Berarti sama-sama saling mendorong, menjauhkan, menolak. Kalau kutubnya berbeda, maka akan terjadi apa? Saling prinsipnya magnet itu seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba pada benda-benda yang sudah kalian bawa. Yang pertama, kayu. Siapa yang bawa kayu maju ke depan? Buana, oke. Kira-kira kayu ini bisa ditarik magnet atau tidak? Kira-kira dulu. Kenapa? Alasannya? Karena benda non magnet. Oke, kita coba di depan sini. Kayunya satu. Ini frame. Kayu mana? Nanti kamu kira-kira kayu ini bisa ditarik magnet atau tidak? Alasannya karena kayu adalah benda. Oke, ini magnet dan ini kayu. Jika didekatkan maka tidak akan terjadi. Nah, kayunya juga tidak akan bergerak. Karena ini kayu merupakan benda. Oke. Sekarang bambu. Mana bambu? Bambu ini benda magnet atau non magnetis? Kita coba. Seberapa dekat pun bambu ini tidak akan menempel ke magnet karena dia bukan benda. Oke, silakan duduk, tangan. Kemudian uang logam. Siapa yang bawa uang logam? Tunjukin depan. Uang logam sama uang yang mana? Putih. 500-an. Oke, kita coba. Pertama yang ini yang agak berat, 1000. Biasanya 1000 yang baru, terus 1000 yang lama itu kan berat. Kita coba. Uang ini apakah dia benda magnet atau non magnetis? Kira-kira apa? Coba tebak dulu. Kira-kira benda magnet atau non magnetis? Kita coba. Jadi uang 1000 ini adalah benda. Jadi nanti diingat-ingat ya. Untuk menjawab pertanyaan harus diingat-ingat. Oke, sekarang uang 500 perak. Ini uangnya lebih ringan. Kira-kira ini benda magnetis atau non magnetis? Apa tadi? Berarti uang 500 ini adalah bukan benda magnetis atau disebut non magnetis. Oke, sudah, tepuk tangan. Oke, sekarang lanjut. Paku besi. Paku besi dan paku payung. Dua langsung. Kamu tahu bedanya paku besi dan paku payung? Paku payung itu adalah paku yang berbentuknya seperti payung. Kalau paku besi ya paku normal ini. Ada juga biasanya yang namanya paku cor. Paku cor itu warnanya putih.
putih seperti ini, dia lebih ringan, tapi dia bisa menembus cor. Cor itu adalah bangunan yang bahannya lebih banyak semen, jadi lebih keras. Jadi bahan yang keras jangan diadu dengan yang keras. Jadi bahan yang keras harus diadu dengan bahan yang agak ringan. Kalau paku biasa ini dibuat dicor, dia akan bengkok, nggak bisa masuk. Oke, kita coba paku biasa dulu. Gini, satu saja. Kira-kira ini benda magnetis atau non magnetis? Magnetis. Dia akan menempel karena dia benda magnetis. Kemudian paku payung. Coba lagi. Benda magnetis atau non magnetis? Non atau magnet? Ya, kalau dari ringan lebih ringan. Jadi meskipun benda itu ringan, itu belum tentu dia non magnetis. Yang menjadikan dia golongan magnetis dan non magnetis itu adalah bahannya. Terbuat dari apa dia? Bukan dari masanya, bukan dari ringan atau beratnya, tapi dari bahan. Oke, sudah, tangan. Jadi paku dan paku payung termasuk benda magnetis. Kemudian kuningan. Kuningan saya juga. Ini kuning apa kawat? Kuning kabel dong. Ya. Oh, sini. Ini ada dua dalaman kabel. Yang satu warnanya putih dan yang satu warnanya kuning. Ini adalah kandungannya. Kalau yang ini tembaganya lebih banyak, tembaga itu kuningan. Kalau yang ini kandungannya tembaganya lebih sedikit. Kita coba lipat aja biar tidak terlalu panjang. Kira-kira yang kuning yang di bawah Kevin ini benda magnetis atau non magnetis? Non magnetis atau magnetis? Bisa ditarik magnet atau tidak? Coba ya. Bisa atau tidak? Non atau magnetis? Non. Yang non angkat tangan. Lu mau nonnya akeh saiki. Non angkat tangan. Magnetis? Coba. Jadi tembaga ini non magnetis. Kemudian yang kandungan kuningannya sedikit atau warnanya lebih cenderung putih. Ini non magnetis atau magnetis? Non, sini non angkat tangan. Yang magnetis angkat tangan. Non yo magnetis gimana? 1, 2, 3. Dia adalah non magnetis. Oke, sudah. Silakan duduk. Selanjutnya kertas biasa. Yang bawa kertas biasa, kertas koran kalau gitu. Bawa sini. Oke. Kertas koran. Kertas koran, kertas gambar, semua kertas itu terbuatnya dari apa? Bahan kertas itu dari apa? Dari yang keras, dari kayu, dari pohon.
Kira-kira kertas ini benda magnetis atau non magnetis dia? Dia. Oke, kita coba. Stop. Mari ya, sampai besok yo nggak bisa. Karena kertas ini merupakan benda non magnetis. Sudah. Garis plastik. Garis plastik. Mana yang punya? Yang punya penggaris plastik. Selain penggaris seperti ini ada yang punya enggak? Plastik. Biasanya yang lentur. Yang kayak terbuat dari apa? Bukan. Jangka biasanya kan ada yang tipis. Punya enggak? Enggak punya. Kira-kira ini benda magnetis atau non? Iya, bukan. Wes, kira-kira ini penggaris plastik ini benda non magnetis atau magnetis? Non magnetis. Berarti kalau benda non magnetis itu tidak dapat ditarik. Bisa? Jadi plastik itu adalah benda non magnetis. Ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Sekarang pertanyaan, apakah bisa plastik ini menjadi medan punya gaya magnet, gaya tarik? Kira-kira bisa atau tidak? Kira-kira bisa atau tidak? Ada yang panjang nggak? Yang rambutnya nggak pakai minyak sob? Coba ya, kita coba. Apa yang terjadi? Oke, ulangi ya. Ditidurkan dulu. Harusnya biasanya penggantinya yang panjang. Berarti kan ke depan, bukan ke kursi. Yang terjadi pada rambutnya Faisal kira-kira kelihatan? Nanti Pak Barga minta tolong beberapa anak masuk ke depan. Sini satu, belakang satu, sini satu. Udah masuk ke depan. Oke, lihat rambutnya Faisal. Kalau dia sudah tidak ada, oke biasa ya, oke ini dia, oke coba lagi. Benda magnetis atau dikatakan non magnetis karena dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Tapi penggaris plastik ini ketika dia terkena gaya gesek, nanti Pak Berkah gesekannya dengan apa?
Pak Barka dekatkan ke rambutnya Faisal. Yang terjadi tadi apa? Rambutnya naik ke atas. Jadi gaya tariknya tadi kayak seperti magnet. Jadi gaya gesek yang terjadi dengan apa? Dengan taplak meja tadi menimbulkan panas. Kemudian panasnya itu kalau terkena rambut dia akan menarik seperti. Jadi penggaris ini kalau digosok dia akan berubah mempunyai gaya seperti magnet, tapi bukan gaya magnet, seperti magnet. Selanjutnya penghapus, yang bawa penghapus. Oke, penghapus ini terbuat dari apa? Karet. Karet itu kira-kira terbuat dari apa bahan bakunya? Getah karet. Getah, oke betul, getah karet. Nanti ada yang menjawab sebelum getah karet, jawabnya getah. Kira-kira getah pelem, getah ini jadi kayak wong Semarang biasanya ngarani apa? Dadae pisang, dadae mangga, kira-kira bisa nggak dibuat menjadi penghapus? Bisa tidak? Tidak. Yang bisa karena di dalam getah karet itu mengandung karet yang sangat kental. Jadi pohon karet di apa karet? Dikupas kulitnya, diseset, kemudian dia akan mengeluarkan getah. Nah, getah itu warnanya apa? Putih, kental, jadi padat. Jadi makanya dia bisa menjadi karet penghapus. Kemudian apa lagi? Karet roda dan lain sebagainya. Oke, kira-kira karet ini benda magnetis atau non magnetis? Non magnetis. Kita coba. 1, 2, gampang ya. Jadi karet ini termasuk benda. Oke, terima kasih Rania. Selanjutnya isi staples yang bawah. Satu saja buat. Tenang bawah, tenang. Isi staples ini terbuat dari apa? Dari logam. Berarti dia termasuk benda magnetis, besi, logam. Oke, kita coba. Jadi si staples ini termasuk benda. Dari beberapa bahan tadi, benda yang sudah kalian bawa, dan kita menguji benda tersebut benda magnetis atau tidak. Jadi tadi punya beberapa ada non magnetis dan beberapa lagi magnetis. Dan sekarang tugasmu adalah menjawab pertanyaan. Yang pertama di situ, yang nomor 1 sampai nomor 4. Apa yang terjadi saat bagian ujung kedua magnet memiliki warna? Warna itu nanti apa? Kutub. Sudah ketemu? Warna itu kutub. Kemudian yang kedua, apa
yang terjadi saat bagian ujung kedua magnet memiliki warna berbeda? Ya. Benda yang bereaksi terhadap gaya magnet. Tadi benda apa saja yang berarti benda magnetisnya. Kemudian yang keempat, benda yang tidak terpengaruh gaya. Silakan itu dikerjakan. Tulis soalnya di buku tulis 1 sampai 4. Oke. Ya, silakan. Ya, soalnya. Bisa? Bisa. Ya, saya kerjakan. Kamu nggak bawa buku ya? Dari mana deh? Salah yang nggak bawa buku. Ya, ini harus. Yeah.
Sudah? Bahannya tadi silakan dikumpulkan di depan. Satu-satu kayu, satu. Semuanya yang satu-satu aja. Satu kayu, satu. Tembaganya yang putih sama yang kuning ini. Hijau. Bambunya mana? Dre. Iya. Sudah ini semua? Oke. Untuk menjawab tadi sudah ditulis soalnya. Masih sudah ditulis nomor 3 dan 4 soalnya. Sudah dijawab. Sudah. Terakhir sudah ditulis soalnya. Sudah dijawab nomor 4, 3 dan 4. Tapi masih ingat? Ingat enggak? Oke, kalau lupa silakan boleh mencoba satu-satu. Nggak ingat ya berarti langsung ditulis. Kalau lupa silakan dicoba ke depan. Silakan dicoba. Mau kebawa magnetis atau non magnetis ya silakan dicoba. Kalau lupa, kalau ingat ya langsung ditulis. Boleh ke depan. Nggak usah takut.
Beda lek lupa yuk maju ke depan dicoba. Kalau mau pangku magnetis atau non magnetis ya silakan boleh. Kira-kira yang kamu ragu boleh dicoba ke depan. Untuk mau buku ya. Yang wis yakin ya langsung ditulis. Yang ragu silakan ngeceknya ke depan. Langsung mesti satu tok. Aku sing ragu apa ya? Aku hapus karo kertas. Akan coba. Lah wis jelas kok ya dicoba lebih. Kan sudah jelas. Besok, lagi besok. Ya, sudah naik dan itu kalau sudah ditulis. Sajil, nggak diwari di sini. Konek. Ami, jatuh semua Mi. Ayah, sudah. Ayo, waktunya kurang 5 menit. Ya, semua yang di sini dikelompokkan mana yang magnetis dan mana yang non magnetis.
Wes sudah. Sudah. Ya nanti. Oke sudah. Ayo. 3 menit. Oh 2 menit. Selesai nggak selesai? Nilai. Ya, 1 menit. Maju nah. Nah, tak biarkan nah. Kalau dia nggak mau nempel seperti ini berarti apa? Tutupnya sama. Oke ya, sudah ya. Nomor 1. Ya, masih. Nomor 2. Ya, Rania bagus. Nomor 3, 4, yes. Yang bisa
Dia dengar. Agak jauh. Dia dengar. Sama. Nomor 1 dibaca. Nomor 1 siapa tadi? Iya. Apa yang terjadi saat tempat berjualan es? Saya didengarkan. Ulangi. Apa yang terjadi? Menolak. Tadi Pak Barkat bilang saat magnet mempunyai warna, jadi lek warna itu sama dengan kutub, lek merah itu biasanya kutub ini sama. Jadi lek warnanya sama berarti kutubnya sama. Kalau warna sama, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling Oke, betul. Nomor 2, jika warnanya berbeda, maka akan saling saling tarik menarik. Yang ketiga, dari semua benda yang sudah dicoba tadi, benda apa yang bereaksi terhadap gaya magnet? Uang logam di sini ada 2. Uang logam yang berapa? Ini 1000, tulis. Kalau kamu bilangnya uang logam, berarti uang logam 500, 100, 1200 itu sama uang logam. Tapi kalau kamu berbicara nominal, jadi kan punya 2. Di sini ada 2 uang logam, tapi dia berbeda. Yang satunya terkena magnet, bereaksi terhadap magnet, yang satunya ini ada 2 paku. Paku besi 2. Paku. Nanti di rumah coba ya, yang punya tanya ayahnya, Pak sampean punya paku cor enggak? Kan itu dia ringan. Kau coba Fazil, minta tolong sih. Pak Yasir punya paku cor enggak? Kita coba. Paku itu apakah semua paku bisa? Kemudian paku sudah betul. Ada uang 1000. Oke. Paku besi. Oke. Paku ini mana? Enggak. Sudah ditulis apa bukan magnet? Bukan bereaksi dengan magnet. Ya ditulis juga. Kan ini kan dia bereaksi ditambahi dia di belakangnya. Di belakangnya si staples. Nah, sabar. Nah, setelahnya. Oke. Apa itu? Coba lihat. Apa? Ini paku besi sama.
bisa jadi semua paku bisa bereaksi terhadap magnet. Oke, pasti keluar. Oke, nomor 4. Benda apa yang tidak terpengaruh gaya magnet? Ada penghapus, kayu, penggaris plastik, bambu, kuningan, kardus, uang koin 500. Nomor siapa? Anak ini tulis tambahin. Oke, sudah ya. Silakan dilihat temannya, kalau salah dicoret dulu terus dibenarkan. Dicoret, tulis jawabannya benar. Di belakang ditambahin uang logam berapa. Tapi di ada sih. Oke. Di sini Bang Barga punya spidol. Spidol ini terbuat dari bahannya apa? Plastik. Berarti kalau plastik dia terbuat dari bahan plastik, dia termasuk benda magnetis atau non magnetis? Non magnetis. Kemudian, oke. Di sini ada satu dulu. Di sini ada kain. Kain itu terbuat dari apa? Kain terbuat dari benang. Benang terbuat dari ular bisa, atau dari kapas yang dipintal. Tahu dipintal? Pintal itu yang linting-linting, sambung-sambung dan gitu. Nanti Faisal menjawab sutra, betul. Ulat sutra. Berarti dia dari ulat sutra menjadi benang sutra, kemudian menjadi kain. Tapi kalau kain yang biasa segawi gombal, ini dari kapas yang dipintal. Kain atau kapas itu tadi kira-kira benda magnetis atau non magnetis? Jadi dia benda yang tidak dapat terpengaruh oleh magnet. Lupa iso ya berkurang tangannya Pak Baga. Itu ya. Terus apa lagi? Keramik itu kira-kira bisa ditarik magnet atau keramik bisa nggak? Kenapa? Tidak non magnet. Ya semuanya yang benda yang tidak dapat ditarik magnet itu termasuk benda non magnet. Oke, sudah ditulis betulnya di situ. Oke, lanjut. Jadi, oke, ya sudah. Jadi di lingkungan kita itu banyak benda yang bisa ditarik magnet dan tidak ditarik magnet. Sekarang banyak kendaraan yang menggunakan, banyak yang memanfaatkan gaya magnet. Contoh yang paling sekarang sedang hits adalah lagi
tren itu adalah kereta cepat. Dia tidak menggunakan roda, tapi dia menggunakan magnet. Kalau kereta biasa, ada yang sudah pernah naik kereta? Ya, kapan-kapan naik kereta. Kemudian kereta cepat itu dia tidak menggunakan roda, dia menggunakan magnet. Jadi relnya dengan keretanya itu tidak sepenuhnya nempel, jadi ada batasannya. Melayang, betul, melayang. Nah, jadi magnet itu sekarang sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari. Kamu bisa menemukan magnet. Pak, kemarin saya mainan magnet, magnetnya tak taruh di pasir lah. Pasirnya itu berarti mengandung besi. Kira-kira pasirnya yang ketarik atau butiran besinya yang ketarik magnet? Butiran besi. Jadi kalau kamu mainan magnet, kamu lempar ke pasir, terus kemudian magnetnya kamu ambil, yang menempel di magnet itu bukan pasir, tapi adalah butiran besi yang dicampur pasir. Jadi pasir itu ada butiran besinya, ketarik, menempel di mana? Di. Ada pertanyaan? Jelas? Apa katanya? Dia kutub yang sama pada magnet akan terjadi jika magnet tersebut punya kutub yang sama dihadapkan, kemudian terjadi apa tadi? Apa jadi? Saling berarti sebaliknya, kalau kutubnya berbeda maka akan terjadi saling apa nun? Saling tarik menarik. Di bumi ada dua kutub. Kutub apa namanya? Kutub utara dan kutub utara ada di mana? Ya, di sebelah utara. Kutub selatan ada di selatan. Bagaimana jika bumi tidak mempunyai kutub? Maka bisa jadi bumi ya tidak ada magnet. Bisa jadi bumi tidak Oke, jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan atau tidak? Oke, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bawa lagi. Ini wangi atau enggak? Jejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Subarka. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dengan observer kita yaitu Pak Rizky Ahmad Subarka, yang mana sebelumnya kita telah melalui tahap yang pertama yaitu tahap pra-observasi Pak Barka. Kemudian tahap yang kedua kita masuk ke tahap observasi, dan hari ini kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu pasca observasi. Baiklah Pak Barka, kita langsung mulai saja kegiatan pasca observasi kali ini. Bagaimana keadaannya Pak Barka hari ini? Alhamdulillah, sebenarnya kurang sehat tapi ya demi panjenengan kurang sehat. Ya, ternyata Pak Subarka hari ini kondisinya kurang sehat. Mungkin apa Pak? Flu ya? Iya, flu. Oh ya, oke. Semoga
semoga Pak Barkah setelah membantu saya kegiatan pasca observasi hari ini, nanti pulang dari sini bisa langsung sembuh. Baik Mas Barkah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana pada kegiatan pasca observasi ini bertujuan mengajak Bapak untuk sekedar mengobrol Bapak. Jadi nanti di obrolan kita ini nanti banyak hal yang khususnya terkait kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan kemarin. Itu nanti kita akan membicarakan atau sharing atau bahkan kita mengobrol hal-hal seputar itu, seputar kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Siap. Baik, Bapak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Mungkin perasaan saya ya senang itu yang pertama, karena dari cara pembelajaran saya itu bisa dikoreksi apakah sudah baik atau masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Yang kedua pasti agak gugup karena biasanya kita mengajar atau mengulang itu hanya dengan siswa dan saya saja, tapi kalau dilihat orang lain itu rasanya masih terganggu. Baik, berarti Pak ya, ketika Bapak biasanya mengajar dengan ada supervisor atau observer, yaitu saya, itu ada perbedaan ya Pak ya? Apa yang membuat canggung Pak kira-kira Pak? Ya mungkin pertama malu ya, mungkin karena tidak terbiasa public speaking-nya bagus dan sebagainya. Yang kedua kemudian ya, karena kebiasaannya hanya dengan siswa, jadi mungkin kalau dilihat orang lain ya aibnya kelihatan. Baik, nanti semoga setelah kegiatan observasi yang saya laksanakan ini Bapak lebih pede lagi ya ketika mengajar ya. Baik, bisakah Bapak ceritakan? Kita flashback ke belakang ya Pak ya. Kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi dan mungkin hari ini Bapak bisa ceritakan kira-kira kesan Bapak dalam kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan kemarin itu seperti apa? Coba ceritakan Pak. Oke, jadi mungkin pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin menurut saya sudah sesuai dengan apa yang ada di LPP, tapi mungkin terutama dalam hal berdiferensiasi. Jadi saya mencoba menyampaikan materi dengan mengaitkan melalui eksperimen. Jadi siswa saya sudah maju, saya sudah mempraktikkan sendiri. Jadi saya tidak hanya melakukan materi via lisan. Baik, berarti Bapak kemarin kan emang saya amati kemarin memang Bapak mengajak langsung ke anak-anak. Pendekatannya itu lebih pendekatan ke student center. Anak-anak juga terlibat langsung ya Bapak ya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mungkin telah muncul untuk berdiferensiasinya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, kira-kira Pak, hambatan apa yang Bapak rasakan ketika kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin? Hambatan mungkin tantangannya Pak? Ada beberapa. Mungkin terkait waktu. Kalau eksperimen itu kan mungkin anak kalau sudah antusias itu mungkin kan banyak lupa waktu. Jadi mungkin itu kemarin terlalu kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya ada kendala, mungkin itu tadi ada sebagian siswa yang belajarnya cepat, ada yang slow, mungkin ya itu tantangan dan hambatan biasanya mungkin dengan juga so mungkin anak yang slow dan fast kalau diajak berlari itu sangat susah, jadi kita harus bisa memposisikan mana saat prioritas yang slow dan mana yang prioritas. Memang Pak, kalau kalau di dalam satu kelas itu kan memang beda-beda ya Pak, gaya belajarnya ya Pak ya. Jadi seperti yang dikatakan Bapak itu tadi, memang dari hasil pengamalan saya kemarin ketika pembelajaran yang telah dilaksanakan Pak Subarkah ini kemarin, itu memang ada beberapa siswa yang bisa merespon dengan baik dan ada yang mungkin lebih lambat juga ada. Dari hambatan yang Bapak rasakan seperti waktu, seperti siswanya, seperti yang Bapak ceritakan tadi, itu kira-kira alasan apa ya Pak ya yang membuat hambatan itu muncul atau tantangan itu muncul?
belajar, motivasi belajar di rumah itu juga mempengaruhi pada saat dia belajar di sekolah. Kalau di rumahnya mungkin dia sangat didampingi oleh orang tua, itu mungkin akan lebih cepat sekolah. Kalau sebaliknya, kalau orang tua di rumah perannya kurang, mungkin ya sekolahnya itu. Berarti memang faktor keluarga itu juga mempengaruhi ya Pak ya. Solusi apa yang bisa mengatasi hambatan yang Bapak rasakan ini kira-kira Pak? Solusi, kalau tadi kan ada waktu dan mungkin perbedaan siswa. Kalau untuk waktu, ya mungkin nanti lebih kemarin mungkin karena saya sudah belum sempat memainkan memberikan video ataupun gambar slide ataupun interaktif slide mungkin seperti itu. Mungkin nanti kedepannya ya saya selipkan itu, dan ya mungkin waktunya juga akan semakin banyak. Kemudian yang kedua tadi ya mungkin komunikasi antara guru dengan orang tua itu harus saling terjaga karena siswa belajar di rumah dengan baik, bahkan nanti di sekolah itu mungkin akan baik. Baik, jadi Bapak, menurut Bapak untuk mengatasi hambatan yang telah terjadi tadi, Bapak akan berkolaborasi dengan orang tua ya. Kemudian Bapak juga akan menggunakan media-media interaktif seperti menggunakan slide, ya slide, menggunakan proyektor, video seperti itu ya Pak ya. Nah, dari solusi yang Bapak sampaikan itu tadi, kira-kira kapan Bapak akan mulai actionnya? Maksudnya mulai kapan Pak? Ya seharusnya ya pasca observasi ini saya langsung action. Mungkin ya dengan bantuan guru penggerak, mungkin nanti saya juga bisa bertanya bagaimana mencarikan video atau media interaktif yang cocok, yang bagus dan sebagainya. Jadi saya juga minta berkolaborasi dengan. Oke, baik Pak, kalau masalah berkolaborasi saya siap-siap saja Pak, dan mungkin guru-guru yang lain juga siap untuk berkolaborasi. Yang pastinya kan untuk kemajuan instansi sekolah. Alhamdulillah semuanya sudah baik ya Pak ya dalam mengajar. Kalau hasil dari pengamatan saya kemarin, Bapak mengajar juga mengajak peserta didiknya, kemudian Bapak juga menunjukkan secara langsung, belajar secara langsung. Nah, mungkin cukup itu untuk tahap pasca observasi ini Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini dan membersamai saya untuk tahap pasca observasi ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bapak sebelum kita akhiri kegiatan hari ini? Sudah cukup gitu. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan untuk kegiatan pasca observasi hari ini, saya akhiri. Terima kasih. Semoga Bapak segera diberikan kesembuhan, segera bisa mengactionkan apa yang telah dijadikan solusi dari hambatan yang telah terjadi di kegiatan pembelajaran. Baik, saya akhiri. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.